presentasi dengan judul Aku dan Aktivitas Produksi. Nah, sebelum dimulai, Sangke pantun dulu nih. Dari jauh lihat si Rosi. Si Rosinya sedang batuk. Kan saya presentasi. Mohon dengarkan. Jangan nangis. Profil. Nama saya Sangke Rafi. Tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar 20 Agustus 2013. Profesi sebagai siswa di SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Sangke juga memiliki prestasi, yaitu juara 3 lomba tapis TK Al-Fatih, juara 2 lomba pidato SDIT Nurul Islah, juara 1 lomba dongeng Islamic Edu Fair, juara 1 lomba bercerita ACR Banda Aceh dan Aceh Besar, juara 3 lomba kisah Islami Basi Banda Aceh. Ada kesalahan teknis. Juara 1 lomba bercerita RRI Banda Aceh dan Aceh Besar. Juara 1 lomba bercerita pensi sekolah. Juara 2 lomba storytelling yang diadakan Kotih Bilingual School. Buat Sangke, jangan pernah katakan tidak bisa sebelum kita berani mencoba. Dan Sangke ingin menjadi dan menikmati Tuhan dan membahagiakan orang tua. Next, my family. Yang pertama Manda atau ayah. Sangke panggilnya Manda. Dan itu gambar Manda Sangke yang sangat cantik. Dan ini gambar Sangke ketika Sangke 1 tahun yang lalu. Dan yang berjilbab pink ini namanya Mutia, adik Sangke. Mereka adalah keluarga yang sangat Sangke sayangi. Mereka juga selalu mendukung aktivitas kegiatan yang bermanfaat bagi Sangke. Next. Aktivitas sehari-hari. Sangke merojaah setiap hari. Saat pagi hari sebelum sekolah, sebelum berangkat sekolah, Sangke merojaah dulu di pagi-pagi hari supaya otak kita bisa cepat hafal bacaan ayat kursi yang ada di Al-Quran. Yang kedua, membersihkan kandang dan memberi makan kucing. Sangke juga melihara kucing. Ini adalah induk kucing. Dia mempunyai 2 anak, yaitu bernama Smiley dan Sweetie. Induknya bernama Shawa. Yang ketiga, bermain dan belajar bersama adik. Di foto ini Sangke sedang bermain boneka tangan bersama adik dan belajar untuk fans vlog. Yang keempat, nonton bersama keluarga. Setiap pulang sekolah atau setelah sholat maghrib, Sangke menonton bersama keluarga. Dan supaya lebih seru, Sangke menonton TV bersama keluarga di foto ini. Field trip. Sangke juga pernah
mengikuti jelajah profesi dan bakat dengan mengunjungi berbagai tempat, di antaranya Plaza Aceh, Bandara, BMKG, RRI, dan TVRI. Nah, saat jelajah profesi dan bakat, Sangke dapat banyak ilmu yang bermanfaat, dan Sangke juga mengetahui banyak hal. Sangke juga sudah mengetahui profesi yang belum Sangke ketahui sebelumnya. Learning with Maestro. Sangke belajar public speaking di Kafis Aceh. Sangke belajar public speaking supaya cara bicara Sangke itu lebih baik dan tidak terengah-engah, karena belajar public speaking itu sangatlah menyenangkan. Belajar bersama mentor-mentor Kafis Aceh dan bisa bermain ketika ada waktu istirahat. Dan yang kedua, belajar mendongeng. Di foto ini Sangke sedang berfoto bersama pendongeng dari Jakarta yang bernama Kak Teddy. Sangke itu sedang memegang piala yang baru saja juara. Dan Sangke juga di foto yang sebelahnya ada Sangke yang sedang belajar Feng Shui bersama Bunda Daya dengan menggunakan pangkal yang ditemani oleh kucingnya Bunda Daya. Maka Sangke juga menjadi penyiar cilik di RRI Banda Aceh pada program Libur Sekolah. Sangke belajar bagaimana caranya menjadi penyiar cilik yang baik dan benar. Sangke juga bertemu dengan bintang tamu dan penyiar yang keren-keren. Project Sangke juga pernah ikut syuting di TVRI bersama Kafis Aceh dalam cerita Oper Lebaran. Sangke berperan sebagai Karim. Ya, dia adalah anak yang rajin. Dia suka membantu neneknya. Dia tinggal bersama neneknya yang menjual sayur-sayuran. Namun sayangnya Karim dibully karena miskin. Dan Sangke juga mendongeng di acara-acara seperti di foto. Sangke mengisi acara di acara ulang tahun anaknya temannya Bunda Daya. Nah, Sangke juga senang karena penontonnya banyak sekali anak-anak. Sangke menjadi gembira karena penontonnya anak-anak, jadi Sangke tidak ragu-ragu, bisa tersenyum. Dan Sangke juga mengisi suara cerita anak RRI Banda Aceh. Sangke juga mengisi suara di cerita anak, yaitu di libur sekolah. Di situ Sangke juga judul ceritanya Semanggi Sembeluh. Dan Sangke juga mempunyai proyek membuat naskah cerita anak yang berjudul Bima dan Monster Gadget. Sangke itu buat sendiri ceritanya yang dibantu oleh Manda dan Bunda Sangke. Next, testimoni. Selama belajar public speaking di Kafis Aceh, banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Belajar public speaking itu sangatlah menyenangkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa melatih cara berkomunikasi kita dengan baik.
Rencana pengembangan public speaking pada diri. Yang pertama, melatih cara berkomunikasi dengan baik secara rutin. Sangke juga melatih cara berkomunikasi Sangke dengan baik secara rutin. Sangke belajar cara berkomunikasi dengan baik. Sangke belajar di Kafis Aceh. Nah, di Kafis Aceh ada Kafis Aceh. Yang kedua, mempersiapkan diri secara mandiri untuk bisa tampil di acara, tampil dan berbicara di depan umum. Nah, Sangke juga mempersiapkan diri secara mandiri supaya bisa tampil di depan umum. Dan Sangke juga harus mempersiapkan diri Sangke secara mandiri supaya nanti konsepnya Sangke bisa atur sendiri ya. Yang ketiga, belajar mempresentasikan sebuah produk atau brand untuk mendukung cita-cita Sangke sebagai pengusaha nantinya. Performance, bercerita. Sangke akan bercerita di depan teman-teman yang berjudul Bima dan Monster Gadget. Nah, ini adalah tes buat yang dibantu oleh Manda dan juga Sangke. Bunda dan Ayah, bolehkah dengar cerita Sangke? Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sangke ingin bercerita dengan judul Bima dan Monster Gadget. Simak yuk. Pada suatu hari di sebuah desa yang sangat indah, ada seorang anak bernama Bima. Bima adalah anak yang sangat suka berpetualang di alam. Namun sayangnya Bima mulai tergoda oleh layar gadgetnya yang menyenangkan. Bima lebih memilih bermain gadget daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Suatu hari Bima sedang asyik bermain game di kamarnya. Dan seketika itu layar gadgetnya bergetar dan memancarkan cahaya yang aneh. Bima terkejut dan seketika masuk ke dalam layar gadget. Bima terbangun di dunia virtual yang penuh dengan monster gadget. Mau makan monster? Aku ingin merusak dunia ini. Bima merasa sangat ketakutan. Dan saat itu muncullah nenek-nenek yang berkata kepada Bima, "Kamu harus menemukan kekuatan dalam dirimu agar bisa mengalahkan monster tersebut." Bagaimana caranya, Nek? Kamu harus membatasi penggunaan gadget dan mengajak teman-temanmu tidak bermain gadget secara berlebihan. Maka setelah itu juga monster gadget akan musnah. Dan saat itu Bima pun tersadar bahwa ia tidak boleh bermain gadget secara berlebihan. Bisa merusak masa depan anak. Bima pun akhirnya bermain kembali di luar rumah bersama teman-temannya. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita tadi bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman? Tanya seru tidak? Seru dong. Demikianlah teman-teman presentasi yang saya sampaikan. Dapat kita simpulkan
itu sama dengan berinvestasi. Semakin lama dipupuk, maka semakin bernilai. Demikianlah teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian yang kalian kasih kepada Sangke. Semoga presentasi Sangke membuat kalian semangat untuk belajar public speaking.